ini benar, ini transaction ID dari transaksi yang ada di Bitcoin. Buat yang penasaran jawabannya akan saya bahas sedikit. Jadi kita dapat kemarin udah ada yang klik. Nah, ini benar, ini transaction ID dari transaksi yang ada di Bitcoin. Nah, tapi jawabannya bukan cuma itu terlalu simpel, ya kan? Nanti coba kita cek lagi. Nah, ini gimana cara lihatnya? Nah, kita cari di Explorer favorit saya, Chainsaw namanya. Sudah ada sejak dahulu kala, tinggal di search. Nah, kalau dilihat memang yang paling kelihatan yang paling unik ini, op return ya. Tapi jawabannya tidak semudah itu. Nah, kemudian kita lihat lagi, ada yang aneh nggak di sini? Ada yang aneh nggak? Ada. Apa? Lihat nih. Kalau kita bandingkan transaksi ini dengan transaksi lainnya, ya kan? Itu pasti berbeda. Coba kita lihat dengan transaksi lainnya. Yang transaksi standar ya, transaksi standar. Misalnya transaksi yang mana? Saya transaksi ini, kita lihat. Ini transaksinya pendek-pendek. Tapi ini transaksinya gimana? Panjang. Ya kan? Kemudian cara bacakannya gimana? Kita lihat sebenarnya ini ada op return, ini ada op return. Kemudian kalau ada yang suka encoding, ya op return pastinya sama ya kan? Output 0, output 0, output 1, ini output hash ini sebenarnya adalah ini, ya kan? Nah, ini inputnya, ya kan? Nah, kalau ini coba kita terjemahkan. Kita cari namanya hexadecimal per ASCII. Nah, kita terjemahkan. Ketemulah. Artinya ada kode-kode yang hexadecimal yang bisa ditjemahkan. Ini misalnya terjemahkan. Nah, hasilnya gimana? Coba kita lihat. Ah, ini dia hasilnya. Hasilnya adalah teks proklamasi plus pidatonya, ya kan? Coba ya. Dan abadi independen ini tinggal tambahin aja. Abadi independennya di sini. Pas persis. Ini jawaban yang benar gitu. Jadi belum ada yang saya jawab. Nah, ini sebenarnya teaser dari materi berikutnya yang akan kita pelajari. Nah, dari sini kita tahu bahwa ternyata banyak sekali hal-hal di Bitcoin yang menarik yang mungkin kita saat ini belum tahu gitu ya. Makanya stay tune. Oke, kali ini kita akan membahas topik soal Bitcoin transaction. Ini yang bagian kedua. Jadi kalau yang bagian pertama kita sudah membahas banyak hal soal teori detil tentang Bitcoin, transaksi terutama transaksi Bitcoin. Kalau biasanya kita lihat Bitcoin itu sebagai aset, tetapi secara teknis Bitcoin itu cukup kompleks. Bagian kedua ini kita akan lebih hands on, yes, lebih ada praktiknya. Outline-nya kita akan sedikit mengulang lagi, hanya sedikit saja supaya kita mengingat lagi, supaya nanti kalau Anda lupa soal bagian pertama tidak perlu lihat atau tidak perlu nonton lagi video sebelumnya, tapi langsung mengikuti materi kali ini. Sedikit membahas soal raw transaction atau transaksi yang berbentuk binary. Jadi transaksi yang entahnya itu sebenarnya seperti apa sih bentuknya. Kalau ada yang penasaran nanti bisa diikuti. Kemudian kita juga membahas soal Bitcoin script, ya, cara membuatnya. Kemudian satu contoh Bitcoin protokol yang advance, saya sebutkan di situ. Supaya mudah-mudahan nanti kalau ada part berikutnya kita bisa membahas atau melakukan praktik untuk Bitcoin protokol yang advance. Kemudian yang sesi paling menarik ini adalah Bitcoin programming dengan BX. Jadi kita ada tool, kita akan menggunakan tool dengan namanya BX. Itu miliknya Bitcoin. Dua bagian, ya, ini key generation dan pay to address. Kalau Anda masih ingat, pay to address atau pay to A atau pay to public key hash ya, pay to PKH. Nah, itu akan kita coba buat di sini. Catatan, jadi karena ada keterbatasan soal tooling, kita akan membahas transaksi yang versi awal atau versi 1. Gitu. Jadi tidak ada segwit dan perkembangan terbaru dari transaksi Bitcoin karena memang ini adalah tools yang lama, dibuat sekitar tahun 2015-2016, terakhir dikembangkan sekitar tahun 2019, jadi cukup tua ya kalau ukuran blockchain memang cukup tua. Nah, cuman uniknya adalah ini adalah salah satu tool yang populer. Nah, jadi kalau di Bitcoin ini memang perkembangan toolsnya tidak sepesat blockchain lainnya, misalnya kayak Ethereum. Ethereum itu toolsnya banyak sekali, dari testnetnya, kemudian programming IDE-nya, kemudian yang integrated seperti Remix, ada Remix ID jadi tidak perlu download apapun, bisa langsung lewat web. Nah, tapi kalau di Bitcoin memang agak terbatas, ya karena memang infrastruktur dan sarana pendukungnya seperti tidak ada sumber dana yang seperti di Ethereum Foundation gitu ya, tidak ada koordinatornya, jadi memang semuanya dibuat oleh komunitas. Nah, jadi Bitcoin ini salah satu yang memang dibuat murni oleh komunitas, tidak ada dukungan. Nah, kita akan lihat dulu Bitcoin transaction yang memang sebenarnya sudah kita pernah bahas ya, tapi ini tidak semua. Nah, kalau ada yang Anda masih ingat, Bitcoin scripting itu sebenarnya seperti Vault atau kalau tidak tahu Vault itu seperti stack-based programming. Bagiannya ada dua, komponen utamanya ada dua. Yang pertama adalah script SIG ini sebagai transaction input atau TX in, kemudian ada script key sebagai transaction out atau TX out. Jadi script SIG ini adalah misalnya kalau kita mau membayar, itu kita harus memiliki sesuatu kan untuk dibayarkan kan. Kita punya koin atau kita punya uang kertas, nah itu script SIG-nya. Kemudian kita akan membayarkan ke orang lain. Nah, informasi pembayaran misalnya kita harus membayar misalnya kita punya 50.000 itu script SIG-nya, kita bayar 20.000 rupiah. Nah, 20.000 itu adalah script key atau transaction out-nya dan alamat tujuannya itu juga termasuk di informasi script key. Kemudian kalau kita ingat Bitcoin scripting itu tidak Turing complete, jadi tidak ada iterasi yang terbatas misalnya dengan menggunakan while atau menggunakan for, itu tidak ada di Bitcoin script. Tipe operasinya itu cukup sederhana karena kita harus menggunakan opcode, jadi langsung menggunakan opcode. Tidak ada terjemahan misalnya kalau di Ethereum menggunakan Solidity itu cukup high level language atau bahasa pemrograman tingkat tinggi yang seperti bahasa manusia. Tapi kalau di Bitcoin ini cukup seperti bahasa komputer. Nanti akan kita lihat lebih lanjut. Kemudian evaluasi scriptingnya itu menggunakan teknik LIFO atau last in first out metodenya gitu ya. Jadi ini seperti menumpuk piring, ini ada 10 tumpukan. Orang normal itu kalau ngambil piring pasti dari atas, tidak dari bawah. Yang mungkin ada ya, ambil dari bawah. Tapi untuk normalnya kita akan ambil dari atas. Misalnya di dapur ada 10. Yang kita ambil dari atas, kemudian ambil lagi di atasnya, kemudian sampai paling bawah itu diambil terakhir. Padahal ketika kita menumpuk piring, itu yang paling bawah itu ditumpuk pertama kali, ya kan? Nah, itulah metode evaluasi dari Bitcoin. Untuk daftar dari opcode sendiri itu ada di website-nya atau di tautan ini n.bitcoin.it/wiki/script. Ini bisa dipantau karena kadang-kadang terjadi perubahan di situ. Jadi ini informasinya bisa berubah sewaktu-waktu, tergantung dari perkembangan bahasa atau perkembangan protokol Bitcoin, apakah yang terbaru ini support dengan script tertentu. Kadang-kadang bisa diubah, kadang-kadang bisa dihapus, deprecated ya. Nah, jadi kalau mau lihat yang terbaru ya harus lewat situ website Bitcoin Wiki. Tipe dari transaksi Bitcoin, nah ini sebenarnya ingat lagi, yang pertama pay to address yang akan kita bahas lebih lanjut nanti atau pay to public key hash. Ini kita bahas saat ini. Kemudian ada pay to public key yang sudah tidak dipakai, kemudian ada pay to script hash ini yang kompleks, kita bisa pakai untuk membuat kontrak, bukan smart contract tapi kontrak. Jadi kalau mau ada programming biasanya disematkan di pay to script hash. Kemudian ada null script. Jadi kalau kita mau menyematkan pesan yang pendek ya, kalau pesan yang panjang memang agak susah, mungkin bisa dengan menggunakan pay to script hash. Tapi kalau pesan yang pendek bisa menggunakan null script. Kemudian ada multi signature, M of n multi signature, biasanya ini 2 of 3 multi signature. Itu yang standar ya. Nah, seingat saya tuh multi signature yang ada di Bitcoin itu maksimalnya 3, n-nya 3. 2 of 3 itu yang paling standar. Kemudian ada hash lock transaction, kemudian ada check lock time verify. Ini seingat saya sudah dibahas di part 1 atau di materi sebelumnya.
kita akan lihat sebenarnya transaksi mentah di Bitcoin itu seperti apa atau raw transaction-nya itu seperti apa. Nah, ini sebenarnya contohnya. Kalau transaksi yang belum ditandatangani, bentuknya sebenarnya seperti ini. Kalau Anda belum familiar, mungkin kelihatannya apa ini 010000. Tapi kalau misalnya kita sudah coba pecah per bagian, ya, ini sebenarnya seperti ini. Jadi ada protokol version ini kalau dua angka 01 ini 1 byte. Ini 1 byte itu direpresentasikan sebagai 2 karakter heksadesimal. Jadi kalau Anda lihat, ini sebenarnya karakternya heksadesimal. Karakteristik heksadesimal sendiri itu paling kecil angka 0, paling besar itu F karena kan dia dari 0 sampai F itu 15 ya. Kalau desimal itu 0 sampai 9. Kalau heksadesimal itu 0 sampai 15. Jadi 15 itu direpresentasikan sebagai F. Karena 0 sampai 9, kemudian A itu 10, D itu 11, demikian seterusnya sampai F itu 15. Nah, jadi kalau setiap 2 karakter heksadesimal itu 1 byte. Jadi kalau kita lihat di sini protokol version itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 byte yang dipakai untuk menyimpan versi dari protokol atau versi dari transaksinya. Jadi transaksi ini ternyata menggunakan versi 1. Nah, bisa jadi nanti ada versi 2, 3, dan seterusnya. Ini yang bagian pertama. Kemudian bagian kedua adalah jumlah inputnya berapa. Ternyata ada 1. Nah, kebetulan ada 1. Bisa jadi 2, 3, 4 bisa. Jadi bisa ditulis di sini. Nah, kalau kita lihat di sini itu maksimal adalah FF. Karena kan ini 1 byte. Jadi untuk transaksi Bitcoin itu maksimal inputnya ada 255 input. Tidak bisa lebih. Kalau Anda ingat, Bitcoin itu kan berbasiskan UTXO ya, Unspent Transaction Output. Jadi harus disebutkan output yang mana nih. Nah, ini contohnya. Jadi ketika kita menyebutkan ada 1 input, terus kita harus sebutkan dulu ini inputnya yang mana saja. Nah, ini kita sebutkan transaction ID-nya. Nah, ini adalah transaction ID dari transaksi yang kita miliki atau yang kita terima dari orang lain atau dari kita sendiri ya. Misalnya kita bayar sesuatu kemudian ada uang kembalian, kan kita kembalikan ke alamat kita sendiri. Ya, pokoknya ini milik kita nih. Kemudian ada indeksnya. Jadi misalnya gini, di dalam sebuah transaksi itu ada misalnya 2 output. Yang output pertama kita bayarkan ke diri sendiri, output kedua kita bayarkan ke orang lain misalnya untuk beli kopi misalnya. Nah, jadi untuk indeks pertama itu adalah poinnya 0. Jadi kodenya 0. Untuk indeks yang kedua yang tadi itu di kasus kita itu 1. Nah, jadi ini akan mereferensi ke UTXO. Jadi dua informasi ini itu adalah menyebut ke UTXO. Nah, harus diingat ini dengan menggunakan little endian. Jadi kalau kita search ini pasti nggak kelihatan di Explorer. Jadi harus balik 99 D4 FC 2982 F. Jadi little endiannya itu per byte ya, bukan per karakter. Bukan dibalik 994 DCF 922 itu nggak bisa. Harus per byte. Byte-nya dibalik 99 D4 FC 2982 FD 0229 terakhir sampai 5. Jadi yang terakhir ada 5, bukan F5. Kemudian script. Nah, ini sebenarnya adalah tempat dari signature-nya. Jadi kalau kita punya signature nanti akan ditaruh di sini. Kemudian ada sequence number. Kalau kita ingat sequence number itu apa? Itu bisa kita pakai untuk menandai bahwa transaksi ini sudah final atau belum final. Kalau sudah final berarti nomornya ini FFFF. Kalau belum final bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Nanti kita bisa ganti dengan sequence number yang lebih tinggi. Tapi ini kita anggap bahwa transaksi ini final, tidak bisa diganti lagi. Kemudian berikutnya adalah number of outputs. Jadi jumlah outputnya ada berapa? Kemudian ada nilai input dalam Satoshi. Harus diingat juga ini little endian dari hexadecimal. Jadi di convert dulu jadi hexadecimal kemudian dibalik. Kalau aslinya kan 015 F90 itu adalah angka hexadecimal dari 90.000, tapi dibalik jadi 95F01. Ini nilainya berapa yang akan ditransfer ke output yang ini. Kemudian number of bits to be pushed. Nah, ini adalah kode dari script API. Jadi outputnya ini, kemudian nilainya ini, kemudian ini adalah scriptnya ya, sampai di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini adalah script API-nya. Kemudian kita lihat yang terakhir adalah time. Atau 00 ini berarti tidak menggunakan log time. Kemudian saya bagi menjadi 3 bagian di sini. Jadi bagian A itu adalah dari protokol sampai ke input transaction index. Ini ada 4 bagian, itu bagian A. Kemudian yang B itu yang ini, script. Ini signature nanti kan kita lihat dan kita bandingkan ya, antara unsigned yang transaksi yang belum ditandatangan dengan transaksi yang sudah ditandatangan. Kemudian yang C adalah sisanya. Nah, ini perbandingan antara unsigned dan signed transaction. Ini yang unsigned, bagian pertama itu A. Hanya ini. Kemudian yang B itu 00 karena memang belum ditandatangan. Kemudian yang C adalah sisanya. Ya, kalau kita ingat ini adalah log time. Ini adalah sequence number ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya mudah saja kalau kita sudah punya signature-nya, kita tinggal masukkan di sini bagian B. Jadi bagian B yang 00 dihapus, kita ganti dengan 2 bagian ini. Yang pertama adalah panjangnya berapa? Ini panjang dalam hexadecimal. Itu panjang data ini, panjang signature. Ini berapa? Nah, signature-nya dimasukkan sini. Jadi 6A47. Nah, ini adalah pengganti komponen B. Kemudian sisanya ini sama, yang komponen A dan komponen C itu sama antara unsigned dan signed. Perbedaannya adalah hanya di bagian B saja.
Nah, yang langkah terakhir kita bisa mengkonstruksi script-nya. Kita sudah paham output-nya misalnya dengan menggunakan if else, ini pencabangan ya, if else dan end if. Kemudian ada SHA-256, kemudian bagaimana cara memverifikasi signature dengan menggunakan opsik, kemudian memverifikasi informasi dengan menggunakan equal, akan menggunakan equal verify. Kemudian kalau kita menggunakan check block time verify, kita bisa menggunakan ini. Kemudian ada nilainya harus kita drop, kemudian menggunakan pengecekan signature untuk menghasilkan angka 1 atau true. Kalau misalnya memang masih belum yakin, itu bisa menggunakan ini ide.bitpop.com. Itu seperti simulator yang kita bisa pakai. Ini cukup baru ya untuk dipakai dan cukup enak menggunakannya. Karena kemarin sudah didemokan. Kita akan bahas sedikit salah satu Bitcoin protokol yang cukup advance yang tidak kita perhatikan di sini, tapi mudah-mudahan di part berikutnya ya. Itu namanya CoinSwap. Ini dibuat oleh Gregory Maxwell sebenarnya, dipropose oleh Greg Maxwell. Cukup terkenal Greg Maxwell. Ini salah satu programmer Bitcoin. Kemudian dia juga pencetus banyak protokol, salah satunya CoinSwap. Nah, CoinSwap ini dia meningkatkan privasi di Bitcoin karena dulu kan ada concern bahwa ketika kita membuat transaksi di Bitcoin meskipun tidak kelihatan namanya, tapi alamatnya bisa dilacak, kemudian pola transaksinya bisa dilacak, bahkan mungkin kalau menggunakan geolocation, geotagging, kemudian menggunakan banyak teknik advance lainnya itu bisa terlacak ya, bisa buat terlacak. Nah, kalau menggunakan CoinSwap ini, informasi bisa diacak. Dengan kata lain, kita bisa menukar koin milik kita dengan menggunakan koin orang lain. Dia butuh third party tentu saja. Kalau kita mau menukar sesuatu kan harus ada orang lain untuk bertukar gitu ya. Kalau tidak ada orang lain ya gimana? Nah, ada dua tipe transaksi yang harus dipakai, yaitu two of true multi-signature dan hash lock transaction. Nah, ini kalau kita lihat, ini screenshot dari apa yang ditulis oleh Gregory Maxwell di Bitcoin Talk sebenarnya. Kalau kita lihat ada 3 fase di sebelah kanan sini, ada kelihatan fasenya ya. Fase 0 itu persiapan, fase 1 itu adalah ketika Bob itu harus memastikan bahwa dia dibayar. Kemudian yang terakhir itu escrow-nya dirilis seperti itu. Jadi persiapannya apa? Membuat transaksi 0. Jadi ini adalah time-nya. Jadi dari 0 sampai Q itu steps-nya. Jadi steps-nya tinggal diikutin. Transaksi 0 itu adalah transaksi multi-signature 2 of 2 multi-signature dari Alice dan Carol. Kemudian dalam waktu yang sama, Carol membuat transaksi 1 yaitu multi-signature 2 of 2 Carol dan Bob. Jadi ini adalah Alice dan Carol, kemudian yang ini adalah Carol dan Bob. Kemudian ini transaksinya dikirim ke Carol. Kemudian transaksi 1 dikirim ke Bob, dari Carol ke Bob. Jadi dia membutuhkan sebuah media komunikasi eksternal off-chain. Misalnya dengan menggunakan Telegram misalnya gitu. Dia bisa kirim. Kenapa? Karena transaksi Bitcoin itu kan bisa dibuat off-chain ya. Selama kita tahu informasinya, informasi apa saja yang dibutuhkan, selama itu sudah bisa tersedia ya bisa kirim secara off-chain. Nah, semuanya bisa dilakukan secara off-chain tanpa terhubung dengan blockchain kecuali yang mana? Network confirms ini. Jadi announces itu artinya dikirim ke blockchain gitu. Nah, ini tidak saya bahas secara detail, tapi hanya introduction saja, perkenalan dari sebuah metode atau sebuah protokol yang sebenarnya kita bisa bangun dengan mengkombinasikan beberapa metode pembayaran. Kalau dalam hal ini adalah multi-signature dan hash lock transaction, gitu ya, bisa. Jadi nanti ada secret key di sini, yang hash lock transaction-nya dan dengan menggunakan secret key. Secret key-nya apa? X. X ini dibuat oleh Bob. Jadi nanti si Bob itu membuat transaksi yang ada hash dari X atau HX. Jadi X-nya belum dipublish, hanya hash dari X. Hash dari X nanti dikirim ke sini juga, dan lain sebagainya. Jadi nanti ketika si Bob itu mengklaim, nanti X akan dipublikasikan ke blockchain, jadi Alice dan Carol bisa lihat gitu ya. Dan jadi konsepnya seperti itu. Jadi ini seperti kita main domino yang ditumpuk-tumpuk, ketika satu dijatuhkan nanti semuanya bisa jatuh semua itu ya. Kalau pernah lihat. Ini cukup menarik ini, CoinSwap ini. Nah, kita akan mulai Bitcoin programming dengan BX.